Ada-ada saja yang namanya dokter jadi dokter gadungan. Dari SMA lanjut langsung ke dokter. Tahu nggak sih, jadi dokter itu dari SMA ada sekolah kedokteran, lalu ada koas, ada internship, lalu dokter. Nah, dia loncat sampai berapa tahapan itu? Ya ampun, udah itu diterima pula di perusahaan besar pula, katanya 2 tahun. Saya nggak ngerti asesmennya kayak apa ya. Wah, harus ketemu saya ini mah. Kalau asesmennya kayak begini, aduh, memalukan. Makanya hire psikolog profesional seperti aku dong. Aduh, memalukan sekali sih. Ampun deh. Jadi guys, hati-hati kalau memposting izin praktek. Itu dia tuh mengambil di sosial media, terus ditempelin lah foto dia. Udah gitu ngelamar. Harusnya ya, kalau orang melamar itu mana ijazah aslinya. Jadi pada saat melamar, dia posting ke online. Pada saat kita ketemu wawancara langsung, surat ijazah atau ijazah aslinya harus dibawa, KTP-nya harus asli, apanya harus asli, semua harus asli. Jadi untuk meminimalisir adanya penipuan seperti ini gitu. Aduh, memalukan sekali ya guys ya. Kok ada ya orang nekat kayak begitu? Itu nekat atau pinter atau kepinteran? Salam Lita Gading. Pria di Surabaya bernama Susanto nekat melamar menjadi dokter meski hanya lulusan SMA. Dengan berbekal ijazah dan surat izin praktik palsu, ia menjadi dokter gadungan selama 2 tahun. Aksi tipu-tipu Susanto bermula pada tahun 2020, kala itu Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan kerja sebagai tenaga layanan klinik dokter first aid. Ia pun melamar dengan berbekal mencari identitas dokter yang sesuai dengannya secara acak di dunia maya. Ia memasukkan banyak dokumen, mulai dari ijazah hingga surat izin praktik milik seorang dokter yang ia lihat di medsos. Usai lolos melamar, lantas Susanto ditugaskan di Klinik Pravidan Pertamina EP4 Cepu yang melayani pegawai sejak 15 Juli 2020 hingga 31 Desember 2022. Susanto mengaku mendapat gaji 7,5 juta per bulan. Namun, akal-akalan Susanto akhirnya tercium pihak rumah sakit yang akhirnya melaporkannya. Bahkan ini bukan kali pertama Susanto menjadi dokter gadungan. Ia sudah sempat divonis 20 bulan penjara karena melakukan hal serupa di rumah sakit di Kalimantan Selatan.